Dunia sedang menghadapi tantangan besar. Jumlah manusia meningkat, kebutuhan pangan melonjak, dan tekanan terhadap sistem pangan global semakin besar. Di tengah tantangan global ini, Indonesia memiliki peran strategis. Sebagai negara agraris dan maritim, sektor agribisnis menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Aquaculture telah menjadi salah satu sektor produksi pangan yang paling cepat berkembang di dunia. Namun, di balik pertumbuhan ini, sektor ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Faktor utama yang menjadi tantangan mulainya keterbatasan lahan dan penurunan sumber daya air. Di wilayah-wilayah perkotaan kita sudah mulai mengalami penurunan jumlah atau lahan yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Kemudian juga sumber daya air juga sudah semakin menurun. Perikanan dan aquaculture semakin terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Menurunnya kualitas air, cuaca ekstrim, dan pergeseran ekosistem mulai mengganggu produksi. Untuk mengatasi tantangan ini, sektor ini harus menjadi lebih adaptif, lebih efisien, dan lebih tangguh. Salah satu pendekatan ini adalah teknologi bioflok. Teknologi bioflok ini adalah salah satu teknologi budidaya yang berkelanjutan. Kenapa kita sebut berkelanjutan? Karena yang pertama, dengan lahan yang terbatas kita bisa memaksimalkan produksi. Kemudian kelebihan lainnya adalah hemat air. Kenapa hemat air? Karena dalam satu siklus produksi kita tidak ada pergantian air secara rutin atau dalam jumlah besar. Hanya ada sedikit penambahan-penambahan air yang menguap. Kemudian ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Dalam teknologi bioflok ini kita menggunakan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri probiotik, untuk mengolah limbah budidaya yang ada di air, kemudian dijadikan vlog. Vlog ini adalah makanan tambahan bagi ikan di dalam kolam. Dan yang terakhir tentunya untuk pembudidaya ikan, bioflok ini juga bisa meningkatkan keuntungan. Kenapa? Dari lahan yang sempit, produksinya bisa maksimal, kemudian efisiensi pakannya lebih tinggi, tentunya masyarakat juga bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nama saya Herman, saya pemilik The Nature Farm. Saya sudah berusaha budidaya ikan nila secara bioflok selama sekitar 4 tahun. Jadi saya memilih sistem bioflok ini karena kebetulan farm saya berada di daerah daratan yang jauh dari sumber air, kecuali sumur bor. Kalau saya hanya mengandalkan sumber daya perairan, pasti tidak akan mencukupi untuk budidaya. Terus yang kedua, saya lingkungannya juga sekelilingnya perumahan, jadi pasar saya hanya radius 2 km dari farm. Jadi saya bisa langsung menjual ke end user dan bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik. Respon customer terhadap ikan bioflok sangat-sangat positif karena dari segi rasa tidak berbau lumpur, kemudian juga daging jauh lebih tebal, kemudian juga ikan sangat sehat karena kami dalam sistem bioflok menggunakan pakan pabrikan 100%, tidak menggunakan pakan alternatif atau pakan limbah. Karena dengan menggunakan sistem bioflok ini, kita bisa menerapkan padat tebar yang tinggi
sehingga panen yang bisa kita raih pun jauh berlipat dibandingkan dengan kolam konvensional. Jadi kedepannya saya sangat yakin bahwa adanya sistem bioflok ini, kebutuhan kita akan ikan di masa depan akan bisa tetap terjaga, terpenuhi oleh pasar dan produsen kita sendiri. Di setiap riak air yang bergerak, ada harapan yang tumbuh perlahan. Di setiap panen yang dihasilkan, ada masa depan yang kita jaga. Karena memberi makan hari ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memastikan bahwa esok tetap punya harapan. Karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh apa yang kita ciptakan hari ini.